Gugatan Perkara Nomor 47 Garing Peraturan Undang-Undang Garis Datar 19 Garing 2021 perihal pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan pemohon Majelis Rakyat Papua memasuki masa sidang keempat di Mahkamah Konstitusi. Sidang kali ini Majelis Rakyat Papua menghadirkan 3 orang saksi dari pemerintah Provinsi Papua, yakni Sekda Provinsi Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun SEMM, dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Bapak Dr. Andus Muhammad Musad MSI, dan Asisten 3 Bidang Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Derek Henggemur SHMH, serta juga menghadirkan saksi ahli sosiolog Indonesia sekaligus mantan komisioner Komnas HAM periode 2012 hingga 2017, Dr. Otto Abdullah. Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Gubernur Provinsi Papua yang telah mengutus 3 pejabatnya untuk bersaksi dalam sidang keempat tersebut. Diharapkannya dengan kesaksian saksi ahli dan saksi fakta dari pemerintah Provinsi Papua, Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keputusan yang benar-benar memihak kepentingan rakyat asli Papua. Saya yang geografi dan geologi, khususnya resolusi konflik vertikal dan horizontal. Kedua, berlandaskan pada pengalaman hidup di daerah konflik Aceh, dan pengalaman di dalam keterlibatan saya sebagai komisioner Komnas HAM pada periode 2012 dan 2017. Serta pengalaman keterlibatan saya di dalam proses perdamaian di Aceh dan Patani, Thailand Selatan pada saat ini, dan pengamatan pembangunan pasca bencana gempa tsunami di Aceh. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya berpandangan bahwa, jadi ini asumsi yang saya bangun, bahwa Papua adalah daerah konflik vertikal. Oleh karena itu, ada konflik vertikal ini sudah dimulai sejak pasca penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Ada juga pendapat yang mengatakan konflik vertikal ini sejak 1962. Namun demikian yang pasti bahwa rentang waktu konflik di Papua ini sudah sangat panjang, bahkan jauh lebih panjang dari konflik Aceh. Sekarang Papua dapat kita katakan sudah masuk ke generasi ketiga. Dalam situasi konflik vertikal yang terus berkelanjutan, maka secara teoritis sulit untuk dihentikan dengan segera dan dengan seketika. Karena konflik itu harus ditransformasi. Jadi konflik vertikal itu harus ditransformasi dulu karena telah terlampau lama untuk deeskalasi, deeskalasi konflik bersenjata. Dan sekaligus berkenaan dengan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila. Pendekatan transformasi konflik ini dilakukan di Aceh, dasar maka Henry Dunesen sebagai fasilitator melakukan transformasi konflik. Ini bisa pada tahun 2000. Ini kita bisa lihat dari fase-fasenya. Jadi ada tahapan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan, dan fase kedua ada cessation of hostility, jadi penghentian permusuhan. Tapi sebelum tahun 2000 ini, Presiden Abdurrahman Wahid juga menempuh jalur informal dengan mengirim utusan Menseknek pada saat itu, yaitu Pak Bon dan Pak Gunawan, untuk bertemu dengan Panglima Gam Abdullah Safi. Nah, perbedaannya jika HDC menggunakan pendekatan transformasi konflik sebelum mencapai kesepakatan damai sepenuhnya, maka CMI menggunakan pendekatan transformasi konflik setelah MOU dicapai pada tahun 2005. Oleh karena itu, dari hasil MOU itu diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Yang mana pengakuan terhadap partai politik lokal berada pada pasal 1 angka 14. Jadi kesadaran diperlukan transformasi konflik di Aceh muncul sejak tahun 2000, manakala proses resolusi konflik mulai dihidupkan. Sedangkan di Papua, kesadaran transformasi konflik muncul sejak diberikan status otonomi khusus untuk Papua. Salah satu bentuk kesadaran transformasi konflik adalah dengan pemberian payung hukum bagi adanya partai lokal di
di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kesadaran perlu diadakan partai politik lokal adalah untuk mentransformasi dari konflik politik bersenjata menjadi gerakan politik berpartai. Jadi ini dirubah sebenarnya dari gerakan bersenjata menjadi gerakan berpartai politik. Selain itu, partai lokal juga dalam teori resolusi konflik dapat menjadi wadah untuk membentuk kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Dalam lain kata, perbedaan politik tidak harus diselesaikan dengan mengangkat senjata. Hal positif selanjutnya, bagaimana yang terjadi di Aceh, partai politik lokal merupakan media yang lebih mudah diakses oleh warga Aceh di dalam menyalurkan aspirasi politiknya dan dengan tanpa rasa curiga sebagai perpanjangan politik pusat. Jadi ini masalah berkaitan dengan masalah distrust yang disampaikan dalam sidang yang terdahulu. Samping itu, parlemen lokal atau daerah satu pihak menjadi arena kontestasi dan di lain pihak menjadi arena kolaborasi antara partai nasional dan partai lokal di dalam memperjuangkan aspirasi daerah ke tingkat nasional. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hubungan dengan pasal 68. Jadi ini hubungan dengan pasal 68A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Ini saya menganalogikan dengan keberadaan BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami. Namun hal yang sangat penting adalah bahwa dalam situasi konflik ada adegium bahwa pemerintah hendak melangsungkan pembangunan rehabilitasi pasca bencana gempa tsunami. Ada adegium yang mengatakan bahwa tidak bisa terjadi pembangunan. Pembangunan itu tidak akan berlangsung di daerah konflik. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, kenapa Aceh harus diselesaikan secara damai dulu, baru ada BRR, ya, proses rehabilitasi itu dilangsungkan. Ada kontradiksi antara konflik dan pembangunan, karena konflik cenderung bersifat destruktif, sedangkan pembangunan lebih bersifat konstruktif. Bahkan di dalam periode pengerusakan, dalam periode konflik itu terjadi pengerusakan fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, ya, jalan-jalan, jembatan, dan sebagainya. Karena mempertimbangkan adagium tersebut dan dikarenakan bencana gempa tsunami Aceh merupakan bencana berlevel global, maka warga dunia dan negara-negara asing terlebih dahulu mendorong terjadinya perundingan damai, ya, RI dan K. Setelah itu pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada April 2005 dengan masa tugas sampai 2009 dengan payung legal peraturan pemerintah, ya, melalui undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2005, dan selanjutnya Presiden mengeluarkan Perpres. Nah, kalau kita mempertimbangkan ini, kita bandingkan dengan badan khusus pada pasal 68A, berarti bahwa BRR ini, ya, BRR ini bukan badan yang permanen dan berada di luar undang-undang Otsus. Sedangkan badan khusus ini dicantumkan di dalam Otsus. Oleh karena itu, cenderung dia menjadi badan yang permanen. Kalau dia menjadi badan yang permanen, berarti seperti ada dua penyelenggara pembangunan di satu daerah. Nah, itu akan potensial menjadi konflik. Nah, secara singkat, perbandingan antara Aceh dan Papua menyangkut badan khusus untuk pembangunan ini. Pertama, di Aceh dibentuk setelah tercapai perdamaian, sedangkan di Papua dibentuk dalam periode konflik masih berlanjut. Kedua, di Aceh badan khusus dibentuk bukannya dengan payung legal undang-undang otonomi khusus, tapi dengan cantumkan di dalam Otsus Papua. BRR dipimpin oleh kepala yang setingkat menteri, sedangkan lembaga khusus di Papua langsung dipimpin oleh wakil presiden. BRR diakui berhasil menjalankan tugas pembangunan dan mendapat pengakuan internasional. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai harapan, ya kan, semoga undang-undang otonomi khusus untuk Papua ini dapat menjadi instrumen perdamaian bagi tanah Papua. Papua dapat kembali menjadi tanah adat dan tanah damai. Sebelumnya kami memberikan beberapa penjelasan atas pasal-pasal yang diujikan dalam sengketa pengujian atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Maka sangat perlu kami terlebih dahulu ingin menyampaikan pandangan singkat terkait dengan alasan latar belakang filosofi yang menjadi ide lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang adanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Pembentukan Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS garis
tahun 1962 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat yang baru. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi Provinsi Irian Barat. Selanjutnya nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya berdasarkan PP Nomor 5 tahun 1903. Kemudian berdasarkan aspirasi masyarakat Papua, nama Irian Jaya diganti menjadi Papua yang dituangkan dalam putusan DPRD Provinsi Irian Jaya menuju garis miring DPRD garis miring 2000 tanggal 16 Agustus tahun 2000 tentang pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua, dan secara resmi nama Papua dipakai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam kurun waktu yang panjang, penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom Provinsi Irian Barat hingga Provinsi Irian Jaya tidak dapat berjalan sebagaimana suatu daerah otonom yang diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, mengembangkan aspirasi dan prakarsa daerah. Tidak ada kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan kewenangan. Kebijakan sentralistik telah lama dipraktekkan di daerah Provinsi Irian Barat sampai Provinsi Irian Jaya. Kekeluaran ini dalam penyelenggaraan negara tersebut telah menimbulkan konflik yang mengarah pada gejala terjadinya disintegrasi bangsa. Atas dasar hal tersebut, di tengah-tengah momentum reformasi, MPR Republik Indonesia mengamanatkan suatu koreksi terhadap berbagai penyimpangan pasal ideologi Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 di daerah otonom Provinsi Irian Jaya. Pertama, ketetapan MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1929 tentang GBHN garis miring Haluan Negara tahun 1929 sampai dengan 2004 pada bab 4 huruf G mengenai pembangunan daerah angka 2 antara lain memuat kebijakan khusus bagi Aceh dan Jaya dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam Badan Negara Kesatuan Indonesia telah menyelesaikan secara adil dan menyeluruh masalah di daerah yang membutuhkan penanganan dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Irian Jaya mempertahankan integrasi bangsa di dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap haknya kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. B. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat. Kedua, dalam salah satu bagian ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bagian ketiga mengenai rekomendasi mengamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sesuai amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis besar Haluan Negara tahun 1999 sampai tahun 2004 agar dikeluarkan serampat-rampatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Kedua ketetapan MPR ini merupakan dasar terakhirnya Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, kata khusus harus diartikan sebagai perlakuan berbeda. Papua merupakan wilayah khusus dengan perlakuan khusus yang diberi wewenang khusus, artinya berbeda dari negara lain di Indonesia. Latar belakang kebijakan kekhususan harus dilihat dari aspek geografis, fisiologi, politik, aspek sosial budaya, dan sejarah politik. Aspek-aspek inilah yang harus menjadi catatan dan perhatian serius bagi pemerintah untuk mengelola Papua sebagai suatu wilayah dengan status otonomi khusus. Sifat khusus mengandung makna. Ada hal-hal yang mendasar, hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain. Dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain Indonesia yang tidak dapat diterapkan atau diberlakukan di Papua. Hal ini dimaksudkan agar pengalaman pahit di masa lalu dalam menjalankan konsep otonomi daerah, era Provinsi Otonomi Irian Barat hingga Provinsi Irian Jaya tidak terulang kembali. Harus ada perbedaan antara otonomi daerah dan otonomi khusus. Sifat khusus tidak dapat dipandang atau dilihat dan disejajarkan sebagai suatu urusan khusus dalam konsep penugasan mendikbud. Hal ini akan jauh dari cita-cita atau semangat hakiki kebijakan otonomi khusus sesuai amanat ketetapan MPR RI. Sifat khusus harus dilihat dalam konteks wilayah khusus yang padanya dilengkapkan semua kewenangan yang sifatnya khusus. Artinya pengakuan yang langsung diberikan oleh negara yang memungkinkan adanya kebebasan, kebijaksanaan atas prakarsa rakyat Papua yang diputuskan oleh pemerintah lokal government, yaitu pemerintah provinsi dan pemegang kekuasaan di wilayah khusus sebagai pemegang kekuasaan di wilayah khusus. Semua putusan diatur dalam suatu produk hukum yang sifatnya khusus, yaitu peraturan daerah khusus atau kasus sebagai pelaksana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001.
Dalam konteks kewenangan kekhususan tersebut, Undang-Undang 21 tahun 2001 mengamanatkan adanya lembaga representatif kultural yang dijalankan diperankan oleh Majelis Rakyat Papua atau MR dalam rangka menjaga keseimbangan dalam lembaga politik DPR provinsi, DPRD provinsi. Tambahkan adanya kursi pengangkatan yang merepresentasikan keterwakilan orang asli Papua yang tata cara pengangkatannya diatur dalam peraturan daerah khusus sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 PUU nama kemarin -2019. Hal-hal yang mendasar yang menjadi isi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan pendengar pemerintahan yang baik yang mencirikan partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum tertua. B. Pembangunan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar orang asli Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya. D. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab pada masyarakat. D. Bagian kewenangan, tugas, tanggung jawab, tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta majelis rakyat Papua. Dengan demikian, unsur kekhususan Provinsi Papua meliputi aspek kelembagaan, memperluas dan memperkuat peran lembaga Majelis Rakyat Papua yang berisi wakil adat, agama, dan perempuan, dan adanya fungsi penempatan orang asli Papua dalam DPRD serta gubernur Papua. B. Aspek kewenangan khusus dalam segala hal kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, agama, dan keadilan. C. Adanya kewenangan khusus gubernur dalam hal rekrutmen dan pengangkatan Kapolda, kepala kejaksaan tinggi dan pejabat pusat di daerah. D. Adanya dana otonomi khusus. E. Buatan perjanjian kerjasama internasional yang ada kaitannya dengan wilayah Papua harus mendapat pertimbangan gubernur dan DPRD. F. Penguatan instrumen hukum kekhususan melalui peraturan daerah khusus berkasus yang dibentuk oleh gubernur dan DPRD atas pertimbangan dan persetujuan MRP. G. Penguatan aspek politik, hukum dan HAM, penyelesaian masalah HAM, peradilan HAM, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR. H. Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau I. Pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPRD. Tujuan hakiki pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi. Berikut akan kami sampaikan keterangan kami terkait dengan pasal-pasal yang diujikan. 1. Pasal 6 ayat 1 huruf B, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, serta ayat 6 terkait dengan DPRD, khususnya keanggotaan DPRD yang diangkat dari unsur orang asli Papua. Perlu kami sampaikan bahwa ditetapkannya kekhususan bagi DPRD provinsi dengan menambah melalui proses jalur pengangkatan dalam untuk menjaga keseimbangan melalui partisipasi orang asli Papua secara nyata dan real. Pengangkatan orang asli Papua dalam lembaga politik dalam hal ini DPRD sebagai penyeimbang agar jumlah anggota DPRD orang asli Papua signifikan keberadaannya mengingat ada masa lalu dan juga masa sekarang terutama jumlah anggota DPRD Kabupaten Kota orang asli Papua tidak berimbang antara orang asli Papua dan non Papua. Akibatnya banyak keputusan politik yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak pada orang asli Papua. B. Secara khusus ada suku-suku asli Papua yang kurang mendapat perhatian dan akses ke pelayanan publik maupun pelayanan pemerintah sehingga mereka telah terabaikan. C. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 PUU -2019 agar pengaturan rekrutmen keanggotaan DPRD melalui pengangkatan diatur dalam peraturan daerah khusus yang ditetapkan oleh gubernur dan DPRD setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat. Namun pemerintah dan DPRD sangat tidak konsisten untuk melaksanakan keputusan ini dan melaksanakan pemilu khusus di Papua dengan memberi wewenang pengaturan melalui penetapan peraturan pemerintah. 2. Pasal 6 ayat 1 huruf B, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, serta ayat 6 sesuai dengan penjelasan terdahulu
mengenai hal-hal mendasar yang menjadi isi otonomi khusus, di mana penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua dilakukan dengan kekhususan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah telah menambahkan kewenangan khusus kepada kabupaten kota dengan membentuk DPRK tanpa melakukan pembicaraan, pembahasan dengan pemerintah provinsi dan DPRD serta MRP yang sejatinya merupakan lembaga-lembaga khusus pemegang amanat kekuasaan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. Hal lain yang juga sangat tidak jelas bagaimana kewenangan khusus di kabupaten kota dijalankan, sementara lembaga khusus hanya ada di provinsi. Juga instrumen hukum kekhususan hanya peraturan daerah khusus yang dibentuk di provinsi. Sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001, dalam rangka otonomi khusus provinsi diberikan kewenangan khusus. Selanjutnya ayat 5 menegaskan kabupaten kota memiliki kewenangan khusus diatur dalam kasus dan berkas. Lebih tidak konsisten lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 pasal 6A ayat 6 mengamanatkan DPRK untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 RU dan Standar 6 2019 mengamanatkan pengaturan kursi pengangkatan diatur dengan peraturan yang khusus. 3. Pasal 28 ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 terkait dengan menghilangkan frasa wajib menurut pasal 28 ayat 4 partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan keputusan politik partainya masing-masing. Menjadi partai politik dapat meminta pertimbangan dan atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan keputusan politik partai masing-masing. Kami menilai bahwa meskipun partai politik bersifat mandiri, akan tetapi dalam semangat dan cita-cita otonomi khusus untuk menjaga konsistensi dan keseimbangan partisipasi politik orang asli Papua pada lembaga politik dan kehidupan politik, mestinya dan sudah seharusnya partai politik meminta pendapat MRP yang merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang menjaga dan mengawal pemberdayaan orang asli Papua di semua aspek, termasuk rekrutmen politik atau oleh partai politik. Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP dan MRP akan merancang peraturan daerah khusus tentang rekrutmen politik namun tidak mendapat pembahasan dan respon positif dari pemerintah. Pasal 38 ayat 2 terkait dengan frasa tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan frasa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha. Kami berpendapat bahwa pemaknaan harus diartikan bahwa untuk waktu yang panjang masa lalu hak-hak masyarakat asli Papua atas sumber daya alamnya selalu dibatasi, diintimidasi, dan diambil secara paksa tanpa kompensasi yang pantas, sehingga masyarakat adat telah banyak kehilangan nilai pendapatan ekonomi dan telah kehilangan akses terhadap ruang kelola atas sumber daya alam hak wilayah, masuk telah kehilangan wilayah-wilayah yang disakralkan dan dilindungi berdasarkan nilai-nilai kearifan. Selasa tanggal 22 Februari tahun 2020, di mana Mahkamah Konstitusi menggelar sidang keempat, yaitu mendengarkan saksi fakta dari pemerintah Provinsi Papua, di mana Bapak Gubernur menugaskan 3 pejabat dari Bapak Sekda, Asisten 2, dan Asisten 3 untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang sedang diuji oleh Majelis Rakyat Papua, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Ada 19 pasal yang dirubah, kemudian ada 8 pasal yang kami uji, yang kami anggap 8 pasal itu adalah pasal yang potensinya merugikan orang asli Papua, sehingga pimpinan dan anggota Mahkamah Konstitusi mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh perwakilan dari pemerintah provinsi sebagai saksi fakta. Dan tadi menurut pimpinan dan anggota Majelis Papua, kami selaku pemohon sangat memberikan terima kasih, merasa terima kasih apresiasi kepada Bapak Gubernur mana dengan cepat menugaskan 3 pejabat untuk menjadi saksi fakta dalam persidangan keempat ini. Itu agenda selanjutnya Bapak, sidang lanjutannya diagendakan kapan? Nanti tanggal 10 Maret ada sidang kelima. Sidang kelima ini juga pimpinan dan anggota Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan saksi fakta dari Majelis Rakyat Papua. Dan kami sudah menugaskan 3
anggota MRP yang mana mengikuti pelaksanaan rapat dengan pendapat di 3 wilayah adat, yaitu wilayah Lapago, Hanim dan Mepago. Mereka akan memberikan kesaksian ke Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi kesaksian-kesaksian lain yang telah dahului. Bapak mungkin bisa disampaikan kembali alasan Bapak MRP selaku pemohon untuk melakukan uji material ini terhadap perubahan Undang-Undang Otsus. Ya, pertama sesuai dengan pasal 18 A dan B, di mana A dan B Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa ada daerah-daerah khusus yang dihormati dan dihargai oleh negara Indonesia. Kemudian dengan dasar itu membentuklah 2 wilayah khusus di Indonesia, yaitu Papua dan Aceh. Papua telah melaksanakan otonomi khusus selama 20 tahun. Setelah 20 tahun ini banyak hal-hal yang perlu dievaluasi. Setelah 20 tahun ada 24 kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah Provinsi Papua. Selama pelaksanaan 20 tahun itu hanya 4 pasal yang 4 kewenangan yang dilaksanakan, sedangkan 20 kewenangan seluruhnya belum pernah dilaksanakan. Inilah yang menjadi aspirasi rakyat Papua, orang asli Papua melalui MRP harus evaluasi secara total, yaitu di mana rakyat menyampaikan aspirasi perubahan itu melalui MRP dan DPRP kepada pemerintah dan DPR. Tetapi mekanisme itu tidak dilalui, tetapi secara sepihak pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden dan DPR melakukan perubahan undang-undang ini tanpa melibatkan rakyat, sehingga MRP merasa dirugikan, sehingga atas nama rakyat Papua MRP mulai menguji di mana 19 pasal yang berpotensi untuk merugikan hak dasar orang asli Papua di wilayah khususnya di Provinsi Papua. Dari keterangan saksi dan ahli tadi, kesimpulan dari MRP sendiri bagaimana? Dari keterangan para saksi dan keterangan ahli sosiolog tadi, menurut MRP sendiri bagaimana? Ya, tadi ada saksi ahli juga ikut memberikan kesaksian, dan menurut Majelis Rakyat Papua, kesaksian dari saksi ahli ini ada perbandingan antara Aceh dan Papua yang mana senasib, sehingga kami MRP merasa itu sangat benar bahwa Aceh dan Papua sama-sama pemberi otonomi khusus, sehingga pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh dan Papua harus seirama atau sama, bukan Aceh saja didahulukan dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan seperti penerapannya lebih daripada Papua. Nah, ini yang kita lihat, sehingga saksi ahli tadi menjelaskan tentang pemberlakuan otonomi khusus di Aceh, perbedaan pemberlakuan otonomi khusus di Aceh dan Provinsi Papua. Dengan pemberian saksi tadi, kami berharap pimpinan dan anggota di Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keputusan yang benar-benar memihak kepentingan rakyat Papua.